Kalau kamu pernah nonton film Gladiator atau serial Spartacus, pasti pernah dengar tentang dunia Romawi dan para pejuang arena. Tapi, pernah gak kamu mikir, gimana rasanya jadi budak yang harus bertarung demi hiburan penonton? Dan gimana jadinya kalau salah satu dari mereka bangkit, lalu menantang seluruh kekaisaran? Hari ini kita bakal membahas secara singkat sejarah Kekaisaran Romawi dan tentu saja kisah legendaris pemberontakan budak terbesar yang pernah terjadi, pemberontakan Spartacus. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana dulu. Apa itu Kekaisaran Romawi? Romawi adalah salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Bermula sebagai kerajaan kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Romawi tumbuh jadi republik, lalu berubah jadi kekaisaran yang menguasai wilayah Inggris sampai Mesir. Bayangkan saja, lebih dari 60 juta orang hidup di bawah kekaisaran Romawi. Mereka membangun jalan raya, jembatan, sistem hukum, dan bahkan sistem saluran air yang masih ada sampai sekarang. Tapi di balik keagungan itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Romawi dibangun dengan pekerja paksa dan budak. Banyak sekali orang ditangkap dari wilayah jajahan, lalu dijual sebagai budak, termasuk ke area gladiator. Nah, disinilah tokoh utama kita muncul, Spartacus. Spartacus bukan orang Romawi. Ia diyakini berasal dari wilayah Thrace, sekarang masuk wilayah Bulgaria atau Turki. Awalnya dia adalah tentara, tapi karena alasan yang gak jelas, mungkin tertangkap atau dihukum, lalu dia dijadikan budak oleh Romawi. Spartacus lalu dikirim ke sekolah gladiator di Capua, tempat para budak dilatih untuk bertarung sampai mati demi hiburan penonton. Bisa dibilang ini semacam pertarungan Survivor versi ekstrim zaman kuno. Tapi Spartacus bukan orang biasa. Dia cerdas, kuat, dan yang paling penting, tidak menyerah pada nasibnya. Dan disinilah kisah pemberontakan legendaris dimulai. Jovis. Tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus dan sekitar 70 gladiator lainnya kabur dari sekolah gladiator. Mereka mencuri pisau dapur dan senjata seadanya, lalu melarikan diri ke Gunung Vesuvius. Di sana, mereka nggak cuma bersembunyi, mereka mulai mengatur strategi. Pelan-pelan, para budak dari seluruh Italia mulai bergabung. Dalam waktu singkat, Spartacus memimpin pasukan lebih dari 100.000 orang, kebanyakan budak dan orang tertindas. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah orang-orang yang gak punya apa-apa, kecuali tekad untuk bebas. Spartacus membuktikan bahwa mereka bukan hanya pemberontak, tapi pasukan yang bisa mengalahkan tentara profesional Romawi. Dalam beberapa pertempuran, Spartacus dan pasukannya mengalahkan legiun Romawi. Kemenangan demi kemenangan membuat Romawi panik. Spartacus bukan cuma pejuang, ia punya tujuan, membebaskan para budak dan membawa mereka keluar dari Italia. Tapi sayangnya, pasukannya justru ingin tetap berperang. Banyak yang ingin balas dendam, atau percaya bahwa mereka bisa menaklukkan Romawi sepenuhnya. Ini membuat Spartacus terjebak dalam dilema. Terus melawan dan mempertaruhkan nyawa ribuan orang,
atau mundur tapi kehilangan momentum? Menurut kamu, kalau kamu jadi Spartacus, kamu bakal milih yang mana? Berjuang terus atau menyelamatkan diri? Akhirnya, Romawi menunjuk jenderal bernama Marcus Licinius Crassus untuk menangani pemberontakan ini. Ia menggunakan taktik brutal, termasuk membangun parit panjang dan jebakan di sekitar pasukan Spartacus. Dalam pertempuran terakhir, tahun 71 sebelum Masehi, Spartacus gugur. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tapi sebagian besar pengikutnya ditangkap. Dan sekitar 6.000 budak disalibkan di sepanjang jalan Capua ke Roma. Bayangkan saja, 6.000 mayat tergantung di tiang salib. Itu bukan cuma hukuman, tapi pesan ke seluruh dunia untuk jangan pernah melawan kekaisaran Romawi. Tapi meskipun kalah, nama Spartacus hidup terus. Ia jadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Dari para pejuang kemerdekaan, aktivis hak asasi manusia, sampai gerakan buruh, banyak yang menjadikan Spartacus sebagai inspirasi. Bahkan, Karl Marx pernah menyebut Spartacus sebagai tokoh ideal dari revolusi rakyat. Dan kamu tahu gak? Sampai sekarang, banyak orang yang bertanya-tanya, kalau Spartacus menang, apakah sejarah dunia akan berbeda? Jadi, apa pendapat kamu tentang kisah Spartacus? Apakah dia pahlawan, pemberontak, atau keduanya? Apakah kamu setuju dengan perjuangannya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa kasih like kalau kamu suka dengan konten ini. Subscribe juga biar gak ketinggalan episode sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, sejarah bukan cuma cerita masa lalu, tapi cermin buat masa depan. Ciao!